Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menganalisis media komunikasi humas. Media humas. Humas atau public relation adalah pekerjaan yang berkaitan dengan aspek penyebaran informasi. Sasaran dari humas adalah pihak umum, baik dari bagian eksternal maupun internal dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, pelayanan kehumasan pasti memerlukan suatu media karena media adalah segala macam saluran atau bentuk yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Dalam bagian ini, kita akan membahas tentang apa itu media humas, tujuan, serta perannya dalam kegiatan pelayanan kehumasan. 1. Pengertian media humas. Media humas adalah segala bentuk media yang digunakan dalam praktek kehumasan dengan tujuan publikasi produk. Dengan demikian, media humas digunakan agar produk yang disampaikan oleh humas tersebut bisa disampaikan kepada khalayak umum. Media humas bersifat lebih kepada publikasi dan komunikasi. Media humas memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mempromosikan suatu produksi sehingga dapat meningkatkan pemasaran produk suatu perusahaan. Yang kedua, membuat komunikasi antara perusahaan dengan khalayak umum atau pihak lain dapat terlaksana dengan terus-menerus. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan di mata pihak lain atau khalayak umum. Yang kedua yaitu persamaan antara media humas dengan iklan. Bila kita membandingkan antara media humas dengan iklan, maka kita akan menemukan kesamaan yang ada di antara keduanya. Berikut adalah kesamaan-kesamaan antara media humas dengan media iklan. A. Kampanye periklanan dan kampanye humas sama-sama menggunakan berbagai macam media. Yang B. Para praktisi humas berhubungan dengan para editor, jurnalis, serta para produser TV dan radio. Yang B. Para praktisi humas berhubungan dengan para editor, jurnalis, serta para produser TV dan radio. Sedangkan para praktisi periklanan lebih banyak berhubungan dengan para manajer iklan dari berbagai perusahaan, petugas iklan di media massa, radio, koran, televisi, majalah, dan sebagainya. Yang C. Iklan sifatnya jauh lebih komersial dibandingkan dengan kehumasan. Jenis-jenis media humas yang digunakan dalam pelayanan kehumasan. Ada media pers, media audio visual, radio, televisi, pameran, bahan-bahan cetakan, penerbitan buku khusus, surat langsung, pesan-pesan lisan, pemberian sponsor, dan jurnal organisasi. Jika dilihat dari hubungannya dengan pihak lain, media humas dibedakan menjadi dua, yakni media humas internal dan media humas eksternal. Berikut adalah penjelasannya. Yang A. Media humas internal. Media internal adalah suatu sarana penyampaian informasi di kalangan publik internal perusahaan dan biasanya bersifat non-komersial. Berikut adalah media-media yang termasuk dalam kategori media humas internal. Yang pertama, jurnal internal. Yang kedua, papan pengumuman. Yang ketiga, kaset video. Yang keempat, jaringan telepon internal. Yang kelima, stasiun radio sendiri. Yang keenam, kotak saran. Yang B. Media humas eksternal. Berikut adalah jenis-jenis media humas eksternal. Yang pertama ada jurnal eksternal, media audiovisual, literatur edukatif, komunikasi lisan, pameran, seminar, dan sponsor. Pemilihan media komunikasi humas.
Teknik dan cara pemilihan komunikasi humas adalah yang sesuai dengan publiknya. Hari ini bergantung pula pada 4 faktor berikut ini. Yang pertama, ada cara pendekatan. Yang kedua, keterampilan petugas humas. Yang ketiga, anggaran. Yang keempat, kebijaksanaan. Sekian presentasi dari saya mengenai menganalisis media komunikasi humas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.